Halo, para pialang saham. Hari ini akan membahas mengenai data pesta, yaitu 8 hal wajib yang harus dilakukan sebelum lu memulai investasi saham. Gue membahasnya menjadi 8 poin yang sangat singkat pada hari ini, yaitu 1. Dana dingin, 2. Amankan budget, 3. Tentukan stop loss, 4. Awasi risk and reward ratio, 5. Pesta yang terdiri dari pelajari, style, training, amati, dan review. Yang pertama gue harus tekankan adalah lu harus menggunakan dana dingin, dana yang benar-benar lu nggak pakai. Jangan lu pakai menggunakan uang bulanan, karena uang bulanan itu nanti lu harus cepet-cepet ditarik. Misalnya untuk cicilan, untuk biaya makan lu gitu ya. Dimana pada saat lu tarik itu, belum tentu posisi sedang profit. Kalau sedang loss, gimana? Lu hanya akan mengambil uang yang sudah berkurang jumlahnya. Kalau misalnya lu tradingin misalnya 10 juta dan pada saat lu harus menggunakannya, lu harus ngambil posisi di bawah 10 juta. Oke, lu bilang tapi kan bisa aja Pak, lagi profit nih. Oke, kalau misalnya lagi profit, apakah profitnya sudah maksimal? Kalau misalnya ternyata profitnya masih bisa naik lagi dan lu sudah tarik, sayang banget. Dan akhirnya lu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Yang kedua adalah amankan budget. Amankan budget yang terdiri dari, kalau misalnya lu punya budget berapa? 5 juta, 50 juta, 500 juta, 1 miliar. Please, jangan gunakan semuanya di satu posisi. Lebih baik lu bagi menjadi 10 dan lu mengambil 10 posisi yang bagus. Kalau misalnya di hari itu ada 10 posisi yang bagus gitu ya. Ternyata dari 10 posisi itu 2 posisi ternyata loss. Maka lu masih profit 80%. Anggap kita semua profitnya sama semua gitu ya. Bayangkan aja kalau misalnya lu nggak 100% lu ambil di satu posisi. Misalnya lu hanya bagi 4 sekarang. Dan ternyata 2 dari posisi tersebut ternyata loss. Lihat, lu bahkan bisa loss jadi 50% dari dana lu. Oke? Jadi, semakin banyak lu menaruh posisi, berarti semakin kecil lotnya, itu akan lebih aman. Jadi kalau misalnya loss nggak bakal gede-gede banget. Dan memang profit nggak gede-gede amat, tetapi kalau dikali menjadi beberapa posisi, itu akan lebih aman dan malah lebih bagus. Selanjutnya, yaitu tentukan stop loss dan take profit. Sebagai ilustrasi, kalau misalnya gue ambil di posisi di 30.100 nih, oke? Dan gue tentukan profitnya di 34.175. Dan gue menentukan stop loss gue di 28.900. Ya sudah, kalau memang loss, ya sudah loss. Dan gue hanya rugi 1.200 poin gitu ya. Bayangkan, kalau misalnya gue nggak masang stop loss, maka saham tersebut akan terus turun, bahkan bisa rugi hingga 8.900. Ngeri banget, oke? Jadi kalau misalnya memang saham itu sedang turun dan tidak sesuai dengan trading plan kita, ya sudah, lebih baik cut loss aja. Ingat, pada saat lu sudah loss, modal lu berkurang. Pada saat modal lu berkurang, maka untuk lu mengembalikan modal lu menjadi 100%, lu membutuhkan gain atau profit yang lebih besar. Sebagai perhitungan adalah seperti ini. Kalau misalnya lu loss 5% dari budget lu, dari dana lu, maka lu membutuhkan profit 5,3%. Kalau misalnya lu rugi, misalnya 50%, maka lu harus mendapatkan profit 100% untuk mendapatkan dana kembali balik modal. Oke? Hati-hati, semakin gede loss lu, semakin susah untuk mendapatkan break even ke modal awal. Selanjutnya adalah awasi risk and reward ratio. Ini adalah tabel risk and reward ratio berdasarkan hasil statistik. Semakin gede risk and reward ratio, maka sebenarnya semakin kecil kemungkinan hal tersebut bakal terjadi. Sebagai contoh, di sini kalau misalnya lu pengen risk and reward ratio 1:1, kemungkinannya masih 50%. Mungkin lu bisa risk atau reward, tetapi kalau lu menginginkan reward 2 kali lipat daripada resikonya, kemungkinannya hanya 33%. Dan sebaliknya, kalau misalnya ternyata risknya lebih gede, itu
kemungkinannya malah lebih besar sekali. Apa yang bisa lu pelajari dari tabel ini yaitu adalah pada saat saham itu sebenarnya lebih mudah untuk turun dibandingkan untuk naik, betul? Jadi, kalau misalnya lu pengen reward setinggi-tingginya, kemungkinan akan sangat kecil sekali kalau misalnya lu memang berhasil memperhitungkan dengan baik. Kalau misalnya lu pengen profit nggak begitu gede, misalnya 2:1 lah dari resikonya, dari stop loss-nya, ada kemungkinan 33%, which is sudah cukup untuk mendapatkan keberuntungan. Oke? Selanjutnya adalah pelajari technical, fundamental, dan issue. Hati-hati, kalau misalnya lu salah menggunakan fundamental, dari saham tersebut ternyata memang sudah terlalu tinggi, maka mau nggak mau pasti harga saham itu turun. Dan ternyata lu ngotot, lu menggunakan technical yang sangat luar biasa canggih dengan teknik technical yang lu rasa lu sudah menguasai, tetapi ternyata ada isu. Hal tersebut juga bisa sangat berpengaruh. Technical lu bisa sangat salah kalau ternyata memang isu yang bisa bikin bandar atau para broker-broker lain kabur dari pasar. Akan menjadi percuma. Sebagai contoh adalah waktu COVID ya. Pada saat COVID semua trader kabur. Percuma mau technical lu mengatakan itu bakal naik, tetapi kalau misalnya ternyata terjadi COVID-19, ya sudah, semuanya akan turun, oke? Dan misalnya fundamental perusahaan tersebut bagus, ya sudah, ada COVID-19, berantakan juga. Hati-hati, jadi pelajarilah fundamental juga, isu juga, jangan hanya technical. Dan selanjutnya, pastikan lu memiliki style dari trading lu. Apakah lu seorang day trader atau swing trader? Kalau misalnya lu adalah seorang day trader, lu akan membeli pada saat di bawah di hari ini, dan lu akan menjual di saat di atas. Ya sudah, kalau misalnya ternyata harga itu naik lagi, ya sudah, sesuai dengan target lu gitu ya. Tapi kalau misalnya swing, lu bisa ambil sekarang, dan nanti tentukan pengen jual di mana, dalam beberapa hari, nggak dalam sehari. Atau lah, seorang position trading, di mana ya sudah, lu pasang di posisi paling bawah, dan nanti suatu saat harga tersebut akan naik terus. Pokoknya gue jual pada saat di resisten tertinggi. Boleh seperti itu. Tetapi ini pasti membutuhkan risk and reward ratio yang gede juga. Jadi perhatikan. Dan T, yaitu training, latihan. Sebelum lo memulai menggunakan uang beneran, lo bisa menggunakan demo account. Dari Investopedia, dari TradingView, banyak sekali lah demo account. Dan pastikan bahwa apa yang lu lakukan itu minimal 70% dari akurasinya. Kalau misal ternyata lu masih banyak salah, masih banyak loss, maka lebih baik jangan menggunakan uang pribadi. Lu harus amati strategi dan review, introspeksi kalau misalnya ada yang salah dengan trading plan lu, dengan technical lu, amati kira-kira yang salah di mana sih? Apakah lu ternyata salah menggambar, ternyata lu salah menentukan support and resistance, atau memang lu lupa bahwa ada yang namanya isu yang bisa menggerakkan pasar. Dan juga lu lupa mengenai fundamental dari saham tersebut yang ternyata sudah tidak sehat untuk lu ambil. Oke? Hati-hati. Sebagus-bagusnya latihan, pasti lu harus coba. Coba sesederhana dengan menggunakan 1/100 budget atau misalnya lu menggunakan 1 lot. Kalau misalnya lu hanya berlatih tidak menggunakan uang yang beneran, tentu beda rasa psikologinya. Cobain aja, pakai 1 lot dulu, cobain dulu sampai lu benar-benar yakin dengan apa yang lu sudah pelajari, lu sudah mendapatkan tingkat keberhasilan lebih dari 70%, bagus, coba aja, pakai 1 lot dulu. Pasti ada psikologi yang berbeda pada saat lu menggunakan uang beneran. Oke? Sekian dari saham hari ini. Hari ini cukup sekian aja, dan nanti gue akan bahas lebih dalam mengenai hal-hal yang lebih detail mengenai 8 topik tersebut. Terima kasih, sampai ketemu di saham hari ini.